Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Bu Eti. Materi yang selanjutnya ini tentang KPK dan FPB. Sudah pernah ya DST ya, kalau KPK dan FPB itu kalau nggak salah di kelas 4. Nah, untuk lebih jelasnya kita mengulang lagi saja sedikit untuk materi KPK dan FPB. Oke, kita lihat di sini pengertian KPK dan FPB. Jadi pertama-tama kalian harus bisa membedakan antara KPK dan FPB. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil. Nah, di sini ada contohnya 12 dengan 18. Kita cari kelipatan antara 12 dan 18. Kelipatan 12 itu berapa ya? Ada berapa? Ada 12 dulu ya, berarti kita tulis dulu 12. Bentar. Hapus dulu. Berarti kita tulis kelipatannya yang pertama adalah 12. Kemudian ada 24 dikali 3 36, dikali 4 dia 48, dikali 5 ya 60, dikali 7 ada 72. Sekarang kita cari kelipatan dari 18. 18 itu dikali 1 18, kali 2 36, dikali 3 54 ya, dikali 4 72, dikali 5 90. Nah, dari sini kita lihat kelipatannya, ada 36, ada 72. Nah, kita ambil kelipatannya adalah yang terkecil, maka KPK dari 12 dan 18 sama dengan berapa? 36. Nah, itu adalah KPK-nya. Kemudian berbicara tentang FPB, yaitu adalah faktor persekutuan terbesar. 12 kita cari, saya samain bentuk angkanya 12 dan 18, kita cari faktor persekutuan terbesarnya ya, berarti di sini faktor, kita cari faktor dari 12 itu berapa aja. Kalau KPK tadi kita cari kelipatannya kita kalikan, berarti ini kita bagi 12 bagi 1 bisa ya, 12 bagi 2 bisa dapat 6, 12 bagi 3 bisa dapat 4, 12 bagi 4 bisa, bagi 5 nggak bisa, bagi 6 bisa, 7 nggak bisa, 8 nggak bisa, terakhir adalah faktornya 12. Nah, sekarang kita cari juga faktor dari 18 dibagi jama kayak tadi, bagi 1 bisa, bagi 2 bisa dapat 9, bagi 3 bisa, terus 4 bagi 4 nggak bisa, bagi 5 nggak bisa, bagi 6 bisa. Itu ya, kita cari yang bisa dibagi dan habis. Berarti ini 9, yang terakhir adalah 18. Nah, kita cari yang sama. Yang sama ada 1, saya pakai tinta merah dulu. Yang sama ada 1 dengan 1, 2, tuh kan? Faktornya ada yang sama banyak ya, 6 dengan 6. Nah, kita ambil faktor persekutuan terbesar. Berarti FPB-nya adalah dari 12 dan 18 sama dengan 6. Jadi FPB-nya adalah 6. Itu. Ya. Itu adalah pengertian tentang KPK dan FPB. Selanjutnya, nah di sini untuk menyelesaikan FPB dan KPK ada 2 cara. Yang pertama menggunakan pohon faktor, yang kedua menggunakan tabel. Nah, yang pertama akan saya jelaskan ini yang menggunakan pohon faktor. 20. Nah, di sini untuk menggunakan faktor kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu berapa aja? 2, 3, 5, 7, 9, 11 ya. 11 dan seterusnya. Nah, sini kita bisa bagi berapa bilangan primanya? Bagi 2 ya. Bagi 2 dapat 10. Bagi lagi 2 dapat 5. Maka nanti kalian ambil adalah di sini 2, 5. Karena 2 ada 2 berarti tulisnya 2 pangkat 2 dikali 5. Ini faktor ya. Yang kedua ada
24. 24 itu kita jabarkan lagi pakai pohon faktor. 24 bagi 2, 12. 12 bagi 2 dapat 6. 6 bagi 2 dapat 3. Maka faktornya jadi gimana? 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti nanti kita tulis 2 pangkat 3 dikalikan, ini terakhir, 3. Terakhir adalah 72. 72 juga sama ya, kita bikin pohon faktor ya. 72 bagi 2, 36, dibagi 2 sama dengan 18, dibagi 2 sama dengan 9, dibagi 2 sama dengan, nggak bisa ya bagi 2 ya, bagi 3 ya. 3 kali 3. Keenakan dibagi 2. Oke, kita hitung lagi faktornya. Berarti faktornya itu berapa aja? 2-nya ada berapa di sini? 1, 2, 3. Nanti nulisnya jadi 2 pangkat 3 dikali 3-nya ada berapa? 1, 2. 3 pangkat 2. Maka nanti kita tulis jadi KPK-nya. Kita tulis di sini KPK dari 20, 24, dan 72. 20 kita tulis dulu, 2 pangkat 2 kali 5. 24 kita tulis, 2 pangkat 3 kali 3. 72 kita tulis, 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Nah, kita cari untuk KPK itu semuanya kita kalikan. Kalau ada yang sama, ambil faktor yang paling tinggi, pangkat yang paling tinggi, maaf. KPK-nya berarti pangkat yang paling tinggi itu kan 2, itu 2 pangkat 3 ya, berarti 2 pangkat 3. 3 ada 2, ambil pangkat yang tinggi, kita ambil 3 kali 3 pangkat 2. Nah, 5 cuma ada 1 ya, kita tulis 5. Jadi kalau untuk KPK, kalikan semua faktornya. Kalau ada faktor yang sama, ambil pangkat tertinggi untuk KPK-nya ya. Berarti di sini jawabannya berapa? 8 kali 9 kali 5. Berapa? 360. Ini KPK-nya. Nah, kalau FPB-nya gimana, Betty? FPB-nya kalian ambil hanya faktor yang ada di ketiganya. Gimana maksudnya? Jadi faktor yang ada di ketiganya. Jadi 2 tuh ada di 20, 2 ada di 24, 2 ada di 72. Kalau 5 kan di sini nggak ada, di sini nggak ada. 3 di sininya nggak ada. Berarti yang kita ambil hanya yang 2. Terus kalau ada yang sama gimana? Ambil pangkat terendah. Ya. Kalau tadi KPK ambil pangkat tertinggi, FPB ambil pangkat yang terendah, berarti 2 pangkat 2 sama dengan berapa? 4. Seperti itu. Bisa ya? Lanjut, kita yang kedua caranya menggunakan pohon faktor. Tabel. Tadi pohon faktor, sekarang yang kedua kita menggunakan tabel. Saya buat angka yang sama biar kalian mudah membedakan. Lebih mudah pakai pohon faktor apa pakai tabel ya, gitu. Oke, selanjutnya sesuai dengan namanya, metode tabel. Kita menggunakan tabel bantu. Tabelnya sudah saya buat biar mudah mempercepat. Nah, di sini kita tulis angkanya, saya samain dengan yang tadi pohon faktor biar kalian tahu bedanya yang mana ya yang mudah digunakan. Nah, kita bagi dengan faktor prima terkecil, berarti 2 ya. 20 bagi 2, 10, 24 dibagi 2, 12, 72 dibagi 2, 36. Masih bisa dibagi 2? Bisa, berarti 10 bagi 2, 5, 12 bagi 2, 6, 36 bagi 2, 18. Nah, bagi 3 bisa nggak? Nggak bisa. Dibagi 3, 5-nya nggak bisa. Nah, berarti kalau tidak semua, kalau FPB itu harus bisa dibagi semua. Pembagi sekaligus. Jadi kalau udah salah satu nggak bisa dibagi, berarti FPB-nya berhenti sampai situ. Nah, berarti kan di sini ya. Berhenti nih, kita tandain di sini untuk FPB. Nah, terus gimana KPK-nya? KPK-nya kita cari pembaginya aja ini 2. Berarti di sini tulis FPB-nya sama dengan 2 kali 2, yaitu 4.
Karena syaratnya untuk FPB harus bisa dibagi semuanya. Berarti kalau di sini kan udah nggak bisa nih, udah nggak sama, nggak ada faktornya. Oke, lanjut. Selanjutnya bagi berapa lagi? Bagi 2 masih bisa ya, tapi di sini di 5 udah nggak bisa nih, makanya FPB-nya stop. Jadi terusnya 5. 6 bagi 2. Berarti berapa? 3. 18 bagi 2 berapa? 9. Nah, ini dibagi 2 juga nggak bisa 3 dengan 9. Bisanya dibagi 3. Berarti kita ambil 3. 5 bagi 3 nggak bisa, kita tulis aja 5. 3 bagi 3 berapa? 1. Ya. 9 bagi 3 berapa? 3. Berarti ini yang kita itu bagi lagi dengan berapa? Dengan 3 boleh bagi 3 lagi. Ini nggak bisa tetap, ini 1, ini 1. Nah, ini masih ada 5. 5 kita bagi dengan berapa? Bagi 5. Biar jadi 1 ya, karena KPK itu harus habis dibagi sampai sisanya 1. 1, 1, 1. Nah, untuk KPK gimana, Betty? KPK kalikan semua faktornya, faktor pembaginya. Ini ada 2, berarti 2 pangkat 3. Ada 3 ya? 2 pangkat 3. Dikali 3-nya ada 2. 3 pangkat 2 dikali 5. Berarti berapa KPK-nya? 8 kali 9 dikali 5 sama dengan 360. Sama ya dengan jawaban yang tadi yang menggunakan pohon faktor. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal cerita yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Di sini saya tulis kata kunci FPB dan KPK. Jadi, kalau soal cerita, kalau yang ditanya paling banyak, sebanyak-banyaknya, atau sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata, itu berarti yang ditanya FPB. Tapi kalau kata kuncinya setiap titik-titik sekali, bersama-sama lagi, bersamaan, bersama lagi, itu adalah yang dicari KPK. Kita lihat contoh yang pertama. Rego mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali, Dimas 4 hari sekali, sedangkan Rangga 8 hari sekali. Jika pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi perpustakaan secara bersama-sama, maka tanggal berapakah akan mengunjungi perpustakaan lagi secara bersama-sama? Berarti apa? Bersama-sama lagi. KPK ya, berarti kita kerjakan dengan menggunakan KPK. KPK dari 6, 4, dan 8. Kenapa? Karena 6, 4, dan 8. Jadi Rogu, Dimas, dan Rangga. 6 itu adalah 2 kali 3. 4 itu 2 pangkat 2. 8 itu 2 pangkat 3. Ini bisa dicari dengan pohon faktor, bisa dicari dengan tabel ya. Jadi KPK-nya sama dengan, kalau ada faktor yang sama, ambil pangkat tertinggi. Berarti kita ambil 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3 dikali 3. 8 dikali 3 sama dengan 24. Berarti 24 hari lagi dia ketemu. Nah, sekarang tanggal 28 Januari itu 31 hari. Dari tanggal 28 ke 31 hari, itu ada 3 hari ya. 3 hari. Udah tinggal sisain aja. Berarti 24 dikurang 3 sama dengan 21. Jadi tanggal berikutnya adalah 21 Februari. Ketemu laginya. Itu ya. Nah, lanjut di soal yang kedua, soal cerita yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Ibu Rogu memiliki 96 buah rambutan, 48 buah jeruk, dan 7 buah manggis. Buah tersebut akan dibagikan secara rata. Nah, itu ada kata kunci tuh, secara rata atau sama rata nih di sini nih. Berarti kita menggunakan FPB. Jadi FPB dari 96, 48, dan 72. Ya kan, kita cari dulu nih FPB-nya. 96 itu bagi 2 bisa 48. Bagi 2 lagi bisa 24. Bagi 2 lagi berapa? 12. Bagi 2 lagi 6. Terus 2 kali 3. Kemudian yang kedua adalah 48. 48 bagi 2, 24.
bagi 2, 12 bagi 2, 6 bagi 2, 3, gitu ya. Sekarang yang terakhir adalah 72. Kalian bebas ya mau pakai tabel atau pohon faktor, saya lebih suka pohon faktor. 2, 3, 6, 2, 18, 2, 9, 3, 3. Berarti FPB-nya sama dengan 96 itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 5. Bentar, saya hapus. 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 dikali 3. 48 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3. 72 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Kalau FPB tadi gimana? Kalau ada yang sama ambil pangkat rendah ya, berarti yang ini nih. Sama ini. Berarti FPB-nya sama dengan 8 dikali 3. 24. Ini FPB-nya. Kemudian yang ditanya apa? Secara rata berapa jumlah masing-masing buah yang dibagikan kepada anak? Berarti kita bagi satu-satu. Nah, sekarang kita cari rambutan. Rambutannya berapa? Rambutan bagi 24 ya, 96 per 24. Kemudian jeruk 48 per 24 berapa tuh? Berarti ini 4 ya. Ini dibagi 24 2. Terus terakhir adalah manggis. 72 per 24 sama dengan 3. Gitu ya, mohon maaf mepet. Nah, ini adalah buah yang dibagikan masing-masing. Seperti itu ya penjelasan tentang FPB dan KPK. Kalau untuk soal cerita, kalian ingat kata kuncinya. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.